Oke, selamat malam teman-teman. Kurang semangat nih jawabannya. Saya ulang lagi ya. Selamat malam teman-teman. Oke. Terima kasih karena teman-teman udah hadir di Zoom meeting kali ini. Di tengah kesibukan teman-teman masih sempat ya untuk bergabung di Zoom meeting kali ini. Teman-teman hebat. Terima kasih juga untuk Pak Ari karena sudah memberikan kesempatan untuk saya dalam melatih public speaking supaya lebih baik lagi. Oke, sebelum lanjut ke topik, ada fakta menarik nih mengenai kaca film. Jadi, ternyata kaca film itu bukan untuk tolak panas aja. Semakin canggihnya teknologi, semakin berkembangnya zaman, semakin majunya zaman ya, kaca film dirancang untuk keamanan juga. Jadi ada istilahnya kaca film anti maling. Penasaran kan? Oke, sebelum lanjut ke topik lagi ya, perkenalkan nama saya Irfa Muzana Laili, teman-teman bisa manggil Irfa. Kali ini saya akan bahas tadi ya mengenai kaca film anti maling atau apa sih pentingnya memakai kaca film mobil. Di sini ada pilihannya, untuk tolak panas aja atau untuk keduanya nih tolak panas dan keamanan. Kira-kira nih dari teman-teman di sini mau pilih yang tolak panas aja ataupun yang double protection? Teman-teman tinggal tulis di kolom komentar ya. Next. Nah, di sini terlihat dengan jelas ya ada gambar pencuri sedang memecah kaca mobil. Kenapa sih kaca mobilnya ini gampang pecah yang jadi pertanyaan tuh? Karena kaca mobilnya ini nggak ada kaca filmnya. Kalau misalkan mobil memakai kaca film, otomatis si pencuri ini butuh waktu buat mecahin kaca karena kan kacanya nggak ada pelindung ya. Lain halnya yang tanpa kaca film, sekali pukulan aja bisa langsung pecah. Nah, jadi di sini tuh ya keunggulan dari kaca film itu ya seperti itu untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di luar sana. Oke, next. Tapi tenang aja, teman-teman gak usah worry karena saya punya beberapa tips nih untuk meminimalisir kejahatan di mobil. Ada 3 cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu memilih kaca film security atau double protection. Jadi memilih kaca film yang fungsinya itu bukan tolak panas aja atau bukan asal gelap aja, tapi ada fungsinya selain tolak panas juga untuk keamanan. Yang kedua, persentase kegelapan kaca samping itu lebih gelap dibandingkan kaca yang lain. Misal, teman-teman pakai untuk kaca depan ya 40%. Nah, kaca sampingnya ini bisa pakai 60% ataupun 80%. Fungsinya apa sih? Fungsinya, misalkan teman-teman lupa nih ninggalin barang-barang berharga di dalam mobil, kalau misalkan teman-teman pakai kaca film 40%, saya dari luar bisa ngelihat ada barang berharga di dalam mobil itu. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai 60% atau 80%, saya dari luar nggak bisa lihat. Dari luar itu nggak bisa lihat kalau di dalam mobil itu ada barang-barang berharga. Sebab gelap ya. Nah, yang ketiga, tidak menyimpan barang berharga di mobil. Usahakan teman-teman tidak meninggalkan barang-barang berharga, entah itu gadget, laptop, dan lain sebagainya ya. Next, kira-kira apa sih manfaat memakai kaca film double protection? Tentunya banyak banget ya manfaatnya. Di sini saya ringkas menjadi 3 poin penting. Yang pertama itu lebih dari 99% menolak paparan sinar UV matahari. Jelas ya, tanpa kaca film, mobil itu terasa lebih panas ya hawanya karena kan tidak ada pelindung. Tapi ketika ada kaca film, apalagi ini kaca film double protection, si panas matahari itu ditolak oleh kaca film ini. Yang kedua, ketebalan 4 mm mampu menahan semburan kaca saat terjadi kecelakaan. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan kaca mobil ini tidak ada pelapisnya, misalkan nih di tol kena semburan kerikil ataupun dipukul gitu, itu kaca mobil langsung pecah. Tapi kalau misalkan pakai kaca film double protection, itu pecahnya tuh butuh waktu gitu. Letaknya tuh butuh waktu karena ada penahannya. Nah, yang ketiga, lebih dari 90% menolak sinar infrared dan panas. Tentunya, jika teman-teman pakai kaca film double protection, itu hawa di dalam mobil itu lebih adem karena ada si penolak panas tadi ya. Oke. Ada sedikit quotes nih untuk teman-teman dalam berkendara, yaitu pikiran di kemudi,
tangan di setir, mata di jalan. Jadi ketika teman-teman mengendarai mobil, pikiran kita harus fokus supaya sama-sama tujuan, tangan tetap di setir, jangan main handphone, mata tetap di jalan ya, fokus mengendarai. Supaya tujuan kita sampai ya dengan selamat tentunya. Oke, nah buat teman-teman yang mau memakai atau pasang kaca film double protection, nggak usah khawatir karena kita menyediakan nih dari CPF1 tipe Black Security, dia gelap iya dan keamanan juga oke gitu. Kuat menolak panas ya karena tadi ya ada spesifikasinya menolak panas matahari. Yang kedua itu kuat menahan benturan tadi dengan ketebalan 4 milimeter. Kalau misalkan kaca biasa itu 1,5 milimeter teman-teman. Jadi perbedaannya signifikan ya. 4 milimeter dan 1,5 milimeter. Yang 4 milimeter ini lebih rekomen ya karena kan mampu menahan dari serpihan tadi. Serpihan kaca film ataupun misalkan dipukul gitu itu kaca film nggak langsung kacanya itu nggak langsung pecah. Visibilitas jernih. Nah, di sini nih poin pentingnya. Kalau misalkan kaca film yang bagus itu ketika kaca film yang dari luar ke dalam itu gelap. Jadi saya nggak bisa melihat di dalam mobil itu ada apa aja gitu. Tapi dari dalam keluar itu terang. Apalagi pas malam hari. Nah, ini keunggulan yang sangat oke sih dari si PF1 Best Security ini. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai kombinasi 40%, sampingnya 60%, ataupun 80%. Nah, untuk kaca samping ini saya nggak bisa lihat nih, di dalam teman-teman bawa barang berharga apa aja gitu. Karena kan dari luarnya itu gelap ya. Tapi teman-teman bisa ngeliat nih kalau saya tuh lagi ngeliat ke dalam ada apa aja gitu loh. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi perihal kaca film, nggak usah sungkan-sungkan. Teman-teman bisa email aja di clarityaudioworks@gmail.com ataupun bisa hubungi ke nomor 08 11111 4520. Nanti langsung direspon dari pihak kami. Pokoknya nggak usah ragu ya, karena ketika kalian bertanya, kita akan memberikan solusi yang terbaik, bukan bertanya balik seperti kamu nanya. Itu kan nggak mungkin ya. Sekarang virus kamu nanya itu sedang bertebar di mana-mana, makanya nggak usah khawatir ya. Oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan utamakan keselamatan ya, dimanapun dan kapanpun. Selamat malam.